apa? Tolong persatuan ini diukurkan, dikuatkan hanya untuk kehendak Allah. Ya, saya minta pun juga dengan yang tidak bertanggung jawab, yang demo-demo menyebut, jangan coba-coba injak kantong saya lagi. Ya, berapa banyak masukan lo juga ada. Dan saya minta, abang minta dengan saudara saya, Polri, TNI, yuk kita sama-sama bertanggung jawab dan kita amankan wilayah kita. Banyak tuh orang kota Bangli itu. 4-5 pancar, 4-nya urusan barat, urusan dunia, barat, timur, selatan, utara. Ya betul nggak? Iya. Soal akhiratnya barat, 4-5 pada 4-nya barat, timur, selatan, utara. Malaikatnya Jibril, Mikail, Israfil. 5-nya asar, maghrib, isya, zuhur. Pancernya itu Allah. Salah satu contoh mainan sabeni itu berasal itu dari cara orang mengambil air wudhu. Sabeni kan begini. Nah, itu tangannya ya, itu ngambil dari kuping. Kan kalau ambil anu sembayang gitu ya. Lantas gini. Ini ambil air wudhu tangan. Kalau muka, salah satunya ambil muka, kan gitu, kayak bulan. Banyak lagi, jadi diciptain sama para sesepuh yang ada di Cirebon. Di Tanah Abang ini kalau orang-orang asli si ramah tamah. Anak muda dulu di Tanah Abang ini betul-betul ya punya sifat yang bagus katanya. Sitan. Kakinya udah, tapi kan biasanya jam sosok itu kita megang kaki satu-satu lagi. Jadi di rumah sakit yang itu dia untuk sekolah jembatan untuk gimana? Habis periode ini saya menerima lamaran lagi. Syukur-syukur sekitar 60-an lah yang bisa kita pakai. Kalau masalah Tanah Abang, tanaman dulu dengan tanaman sekarang lain. Kalau yang lebih dulu lagi lebih bagus karena para santri-santri, jadi para kiai-kiai dan seluruh
di Indonesia juga belajarnya di Tanah Abang, di Jamiatul Khair namanya itu. Saya nih, kakek saya tukang kambing. Tukang kambing, bapak saya tukang kambing, nurun ke saya tukang kambing. Kena tahun 72 pasar dibongkar, itu dipindahkan ke bongkaran. Oh, apa kata abang dengerin, Betawi jangan dilupain, silat terus, tapi ngaji harus diimbangin. Maksudnya apa ya? Silat itu buat gebrakan, ngaji buat akhlaknya. Yang dibilang silat itu ya buat jaga diri kita, nah pengajian itu buat sekiraan kita ya buat. Jadi kalau kita mau bertindak, kalau karena kita ngerti, oh ini nggak bagus, karena kita punya agama ya nggak bagus, menghindar aja. Ana sendiri adalah praktisi silat rahmat aliran Mbah ya, yang Ana pelajari dari tahun 86 itu sampai 92. Karena memang silat itu satu ilmu yang positif, ilmu yang bisa artinya bisa kita bawa ke dalam kehidupan. Silat yang pertama. Yang kedua, kemungkinan silat ini yang membawa karakter anak penabang ke arah yang positif ya. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidana wa nabiyana wa habibana wa syafi'ana ya Rasulullah. Itu juga jagal masih zaman-zaman dulu ya, masih zaman Jepang atau Belanda gitu. Selesainya kemerdekaan jagal itu di sana di Jembatan Merah. Jadi kita bawa kambing dari sini sore, kita taruh di kandang lalu di Jembatan Merah kan. Nanti besok jam berapa itu datang buat motong paginya orang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Pemirsa yang saya muliakan, insyaallah ane mau
bicarakan, yakni tentang sejarah dakwah di tanah Betawi, khususnya di Tanah Abang. Ini punya kami. Pemirsa, kalau kita membahas yakni perkembangan dakwah di tanah Betawi ini, nggak lepas dari figur seorang ulama, yakni beliau yang bernama Syekh Junaid Al-Batawi. Siapa Syekh Junaid? Yakni seorang ulama Betawi yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram di Hijaz. Beliau lahir di Pekojan, kemudian dia tinggal di Petamburan. Beliau wafat sekitar tahun 1840. Syekh Junaid Al-Batawi ini tokoh sentral. Kenapa kita bilang begitu? Sebab dia punya murid, yakni Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi nanti dia punya murid. Di antara banyaknya dia punya murid, ada dua tokoh terkenal di Nusantara, yakni Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Wah, ujungnya di Betawi tuh. Jadi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sama Kiai Haji Ahmad Dahlan, dia berguru dengan guru yang sama, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ya, yang merupakan putra Minang. Putra Minang tadi Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang juga menjadi imam di Masjidil Haram, dia berguru sama Syekh Nawawi Al-Bantani yang juga merupakan ulama besar di Hijaz. Syekh Nawawi Al-Bantani dia punya guru, yakni Syekh Junaid Al-Batawi. Inilah ya, perhatian yang sangat besar dari kita punya leluhur. Sampai 350 tahun Belanda jajah kita, sampai markas Belanda itu adanya di Batavia, nggak ada satupun orang Betawi yang Kristen. Masya Allah, luar biasa. Ini pertama akidah, awal marwah akidah. Ya. Kita lihat nih kitab zaman dulu, orang tua kita pada belajar. Oh Masya Allah, mereka nggak sekolah yang namanya di yakni bangku kuliah. Jangan bangku kuliah, bangku SD aja kagak. Maka orang tua kita dulu disebut buta huruf, sebenarnya nggak benar. Buta huruf Latin benar, tapi buta huruf ya Arab Melayu kagak, pintar pada bacanya. Kita kembali lagi pada Tanah Abang, ya, yang tak kalah pentingnya dari Tanah Abang punya histori, yakni Masjid Al-Makmur Tanah Abang, Insya Allah. Masjid Al-Makmur didirikannya awal dulu oleh seorang bangsawan kerajaan Islam Mataram yang bernama Kiai Haji Muhammad Asyuro. Kiai Haji Muhammad Asyuro. Tahun berapa? 1704. Ya, 1704 nih Kiai Haji Muhammad Asyuro. Ini Al-Makmur Tanah Abang, Masya Allah. Boleh ya, siapa yang nonton di video yang belum tahu Al-Makmur, tafadhol ziarah deh sekali-sekali ke masjid itu deh. Ya, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid di dalamnya, insya Allah wajib. Ya. Nah, di Tanah Abang seberang Al-Makmur sebelumnya kita lagi ada namanya Jamiat Khair. Masya Allah. Ini Jamiat Khair jauh sebelum Budi Utomo. Jamiat Khair dulu. Jamiat Khair didirikannya 1905, Budi Utomo 08. Mestinya Hari Kebangkitan Nasional toh ketika didirikannya Jamiat Khair, bukan Budi Utomo. Bahkan yakni Kiai Haji Mas Mansur. Nah, Kiai Haji Mas Mansurnya jadi nama jalan di Tanah Abang juga nih. Ini beliau pernah berdebat yang namanya dengan Dr. Sutomo, pendiri dari Budi Utomo. Ya. Karena apa? Dikatakan ini yang namanya Budi Utomo didirikan untuk balance of power, mengimbangi kekuatan umat Islam di Nusantara. Sebab apa? Ini Jamiat Khair nggak tanggung-tanggung. Ini modern pendidikannya, ya? Lembaga pendidikan modern nomor 1 di Indonesia, Jamiat Khair. 1911 dari pengurus Yayasan Jamiat Khair didatangkan seorang tokoh reformis ketika itu. Siapa? Syekh Ahmad Surkati. Yang kemudian beliau mendirikan Al-Irsyad. Dan dalam organisasi Jamiat Khair
Ada satu tokoh yang sangat kita kenal, siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebelum beliau mendirikan Perserikatan Muhammadiyah 1912, yakni di Jogja, beliau bergabung dengan Demokrat. Tapi inilah sejarah yang sangat indah yang nggak boleh kita lupain begitu aja. Mesti kita tahu kenapa. Pendahulu kita orang-orang soleh. Jangan sampai warisan keilmuan tanah yang dimuliakan ini kemudian kita biarin begitu aja. Ya, masuk paham dari mana-mana. Kita mesti dekat lagi dengan ilmu dan adab. Inilah yang aneh sangat harapin dari anak-anak Tanabang khususnya dan anak-anak Betawi secara umum. Oke, begitu aja deh. Ada bisa aja ungkapin di sini. Terakhir mengucapkan in uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu